Bismillahirrahmanirrahim. Syabinallahu awal salawat awal bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudaraku sekalian yang kebetulan pada hari ini hadir di tempat kediaman Bapak Akso Samudro Pudijanto Wikromo, yang mungkin mewakili masing-masing dari kedaerahan termasuk Jawa, Sumatera, dan kemudian juga perwakilan dari Cilacap, dari Yogyakarta, Bandung, dan Banten, yang di dalam kesempatan ini kami secara pribadi adalah sebagai seorang jurnalis, namun di dalam kesempatan ini di dalam satu struktur keorganisasian kami sebagai sekjen dari beliau, yakni dari organisasi Susuhunan Kerukunan Sejarawan Sejati Republik Indonesia atau disebut Suksesi RI, yang mana pada tanggal 13 Desember 2013 telah dideklarasikan dan sekaligus menetapkan bahwa beliau adalah sebagai titisan dari leluhur raja dari Mataram Purba, yakni adalah Raksa Samudro, yang pernah dilaksanakan di sana, yakni di tempat pesareannya di Bagelen, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang lalu bahwa kami secara jurnalis sudah mewawancarai beliau, dan dalam season kedua ini kami pun ingin melanjutkan dari bincang-bincang tentang pemikiran yang terkandung di dalam pemikiran beliau sebagai seorang anak bangsa, yang mana di dalam kesempatan ini ingin menguraikan apa-apa yang beliau dapatkan di dalam perjalanannya atau di dalam lakonnya, yang pada saat ini juga sesungguhnya di dalam percaturan politik nasional telah semakin hangat tentang siapa sesungguhnya yang akan menduduki kursi kepemimpinan Republik Indonesia ini, yang akan dilaksanakan pada pemilu 2014 nanti. Banyak bermunculan dari berbagai macam persepsi, termasuk dari percaturan politik di negeri ini yang telah banyak mencalonkan diri dari sebelum-sebelumnya dari beberapa partai. Tapi ada mitos yang terkandung di luar dari sistem keorganisasian, sistem kelembagaan, dan sistem dari demokrasi kita, yang diyakini oleh sebahagian, bahkan bisa boleh jadi sebagian banyak dari masyarakat Indonesia, seperti yang hadir di perwakilan di pada hari ini, bahwa Satrio Piningit itu muncul tidak berdasarkan sistem yang ada, tapi justru muncul di luar dari luar sistem, atau tidak membawa bendera parpol manapun. Dan ini adalah telah menjadi keyakinan beliau, dan kita akan bisa membuktikan bahwa apakah betul Satrio Piningit itu akan muncul dari luar sistem dan kemudian tanpa bendera, seperti apa yang dipahami oleh para pengikut-pengikut dari segala bentuk padepokan di seluruh Republik Indonesia ini. Dan marilah kita dengarkan wejangan dari beliau yang kita ketahui bersama bahwa telah beberapa padepokan telah menafsirkan bahwa beliaulah sesungguhnya yang dinamakan Satrio Piningit sebagai
hak pewaris tahta Republik ini untuk pemimpin yang ketujuh, yang juga bukan hanya sekedar akan memimpin Republik ini, Nusantara ini, tapi juga akan memberikan kekuatan pada kancah politik internasional atau disebut sebagai mercusuar Indonesia. Dan mungkin ini adalah merupakan satu era kebangkitan baru bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di sisi lain beliau juga telah mendapatkan mandat dari beberapa leluhur para pendiri negeri ini, dan beliau akan menyampaikannya secara komprehensif. Maka kepada beliau, yakni Bapak Rekso Samudro Punijanto Wikromo, waktunya kami persilahkan sebagai Ketua Besar Suksesi. Silakan Pak. Mari sebelum kita memberikan kisah cerita, lebih baik kita pakaikan dengan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih saudara-saudara yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terutama tadi sudah diuraikan dan disebutkan dari seluruh jajaran Padepokan perwakilan yang diwakili salah satunya anggota maupun utusan daripada Kasepuhan Padepokan seluruh Nusantara. Terima kasih atas kehadirannya kita ucapkan, dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan khususnya yang di luar agama Islam. Sudah barang tentu atas izinnya kita malam ini dapat berkumpul silaturahmi, yang mana dalam silaturahmi tadi kami akan melanjutkan daripada paparan, yaitu yang kita dalam tema meniti peradaban Nusantara. Apa dan makna dalam kandungnya peradaban Nusantara? Jadi arti daripada peradaban ini tentu adab pertama, kita harus mempunyai adab kepada Tuhan Sang Pencipta Alam, Gusti Allah, Pangeran Katon, Pangeran Gaib. Itu paling utama. Kemudian adab kepada para leluhur, adab kepada malaikat, adab kepada rasulnya, utusannya. Ini kita sastra bahasa doa itu mesti pakai adab. Itu yang kita maksud. Adab dengan suku bangsa yang aneka ragam antara se-Nusantara ini, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbahasa-bahasa. Nah, karena selama ini keperadaban ini sepertinya hampir punah. Tentu adab dengan pejabat pemerintah, tata cara sopan santun, bicara yang sopan dengan bahasanya yang santun. Nah, ini budi pekerti disimpulkannya untuk kita semua. Karena putra putri bangsa ini sekarang ini terlalu bablas, padahal sarjana tapi tidak punya adab terhadap orang tua, tidak punya adab kepada kasepuhan, tidak punya adab terhadap ustadz, kiai, ulama dan sebagainya. Tegur siapa ya, brur, kemana brur? Nah, kalau sama letnan contohnya, let, kemana let? Nah, ini berarti kurang adab. Kenapa? Ini yang perlu kita pertanyakan. Maka judul atau tema kita meniti peradaban Nusantara dan punya tatanan, yaitu peradaban tatanan Nusantara. Maka kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian dan para pemuda-pemudi se-Nusantara, Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir. Marilah kita didik putra-putri kita tentang adab dan keberadaban. Kita
menghadap siapa, sopan santunnya seperti apa. Artinya bisa mancing ajur acir. Duduk bersama penjudi, kita harus mengerti perhitungan PQ. Duduk dengan kiai, minimal kita tahu alif ba ta sa. Duduk dengan pedagang, ngerti perhitungan untung dan rugi. Duduk dengan para pakar politik, minimal ngerti peta politik. Nah, tadi oleh pembawa acara juga rangkap, beliau adalah jurnalis dari Bandung, juga sebagai sekjen saya suksesi. Sudah disampaikan bahwa adanya kancah politik yang sudah mengembang dan sudah menjamur dan juga sudah memanas dalam kancah politik. Dan menyebut-nyebut beliau adalah Satrio Piningit. Di sini akan saya jelaskan, tidak ada istilah pengakuan, tapi rupa-rupanya ini mengharap. Jadi karena di era ketujuh, pemimpin Indonesia ketujuh ini, yaitu akan munculnya Satrio Piningit, ya Satrio Lelono Sinusivan Wahyu, ya Wali Tunggal, ya Imam Mahdi, gitu. Jadi itu yang akan muncul. Saya juga tidak heran dan tidak bingung dengan adanya kemunculan para ini, karena mengharap barangkali saya ini Satrio Piningit, barangkali saya dari partai ini. Bahkan sekarang ini partai-partai politik ini mencontoh pedagang sebagai saudagar sapi, saudagar kambing, ada yang pedagang daun, yang artinya buru-buru supaya untuk menghidupkan partainya dan untuk menghidupkan daripada ini, siapa tahu ini Satrio Piningit yang sedang naik daun. Nah, itu pedagang daun, gitu. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah siapapun orangnya, tapi wahyunya kepada siapa, lakonnya itu siapa yang menjalani, kemudian nanti Rahman Rahim dari Allah SWT ini akan ke siapa, itu boleh. Tukang becak pun mencalonkan boleh, apalagi yang sedang naik daun, diperakirakan dan ditafsirkan ini, gitu. Disitulah. Tapi yang ketujuh itu lain daripada yang lain yang dimaksud, yaitu tadi. Kenapa toh? Ini yang perlu dipertanyakan. Hari 7, bumi sapitu, langit sapitu, kan begitu? Laut atau segoro sapitu. Kemudian orang dalam kandungan hamil pertama mesti dipitoni, kan begitu toh? Orang mati di 7 hari, turunan hanya 7 kali. Lewat dari itu sebenarnya sudah bukan saudara, bukan apa. Walaupun itu dikatakan Rasulullah, kalau menurut dalil ini itu sudah bukan siapa-siapa kita, tapi beliau adalah panutan agama, perjuangan dalam agama. Tapi kalau naluri silsilah itu sudah di luar 7 turunan tuh habis, gitu loh. Entek. Nah. Jadi bukan berarti wah itu boleh siapapun diagungkan. Bung Karno boleh diagungkan karena perjuangannya. Bisa merdeka, bisa jadi kita dudukin bumi pertiwi ini adalah Bung Karno dan rekan-rekannya. Tapi belum tentu wahyunya Bung Karno itu kepada turunannya atau biologisnya, tapi mungkin bisa ke ideologisnya. Begitu. Belum tentu anaknya itu antusias, belum tentu anaknya itu bekti. Bisa saja anak itu durhaka, tapi orang lain nggak mungkin akan durhaka kepada Bung Karno. Itu seperti itu. Jadi artinya bahwa pemimpin ketujuh ini asli dari desa yang belum pernah duduk di kursi pemerintahan, lurah, camat, dan ke atas, yang mengandung haram tidak ada.
Jangan ngimpi walaupun dia itu siapa, walaupun dia ini sedang naik daun, jangan mimpi di yang ketujuh ini. Begitu. Ini suratan Allah. Di Al-Isra ayat 7 mungkin sudah tersirat di sana. In ansantum li anfusikum wa in asantum fala. Di situ akan ada apa, kebaikan dan keburukan itu akan kau bawa dari kandung lahirmu sampai ke liang kuburmu. Berbuatlah. Bung Karno saya tahu gitu, karena beliau menamakan putranya Guntur, tujuannya gunakan tenagamu untuk rakyat. Sampai ke siapa saya tahu suratannya itu, tapi kenapa tidak berbuat, kenapa tidak berguna? Nah itu karena beliau tidak ada mau mencari wahyunya di situ. Jadi tapi saya dari kecil mengagungkan Sri Paduka yang mulia, lananging jagat di situ juga, kan begitu. Nah di sini akan saya sampaikan kepada umum dan pengakuan. Beliau sudah menyatu kepada saya. Bung Karno itu bisa menjadi 7. Yang satu yang sudah wafat menyatu kepadaku. Prabu Siliwangi menyatu kepadaku. Patih Gajah Mada menyatu kepadaku. Maka disebut Manunggaling Kawula Gusti. Itu saya ya. Terserah yang mau menerima atau tidak. Dan ini adalah suatu kenang-kenangannya pertanda dari Prabu Siliwangi. Ini dari Patih Gajah Mada yang dari Gunung Tengger, yaitu Probolinggo di Goa, tempat pertapaan beliau. Ini Sri Paduka yang mulia di makam Mataram 1 di wilayah Garut. Semua sudah dititipkan di sana, saya tinggal mengambil. Termasuk jas biru aslinya Bung Karno saya ambil di Pleret. Langsung saya ke Parangkusumo waktu itu. Saya matur Kanjeng Ratu, ibuku, saya sudah ambil Bu. Ya saya beri dam waktu itu ya 1 juta lah, walaupun jas 1 potong. Karena beliau yang menyimpan, dan di sana pun bilang kelak kalau ada nama ini mengambil ini serahkan. Itu mau dibeli orang berjuta-juta tidak diberikan oleh penjaganya. Di sana adalah tempat persinggahannya, sering buat rapat Sri Paduka yang mulia di Pleret itu adalah di tempat Mama Willy. Barangkali dunia tahu dia siapa. Nah itu. Jadilah itu saudara sekalian. Saya tidak heran dan saya tidak merasa tersaingi oleh capres-capres, karena saya bukan capres gitu loh. Saya bukan capres. Saya adalah pemimpin rakyat. Nah, capres itu tahu punya rakyat, tahu enggak nantinya, kan begitu. Saya tidak tahu. Dan kegagalan pemilu seperti apa, peta politiknya apa, sudah pada tahu. Apa akan terjadi seperti itu, kalaupun ditinggal 20 hari apa 10 hari saya enggak tahu. Tapi itu dalam peta politik saya gagal. Capres, kalau bunyinya capres itu minimal 20% yang bisa mencapreskan. Lah kalau hanya 3%, 4%, 3%, 5%, siapa yang akan mencalonkan diri? Maukah dia koalisi? Semua ngotot akan aku. Ini tujuannya apa? Kalau nggak hanya mau ngeruk, korup lagi, bohong besar. Buktikan kalau ingin mau tahu. Gitu. Satrio Beningat tidak muncul sekarang, tapi itu tidak mungkin. Dulu sudah saya katakan 15 tahun yang lalu, kelak Merapi, Kelut yang tidak pernah terprediksi seperti Slamet. Gunung Slamet kalau sudah meletus itu jelas Satrio Beningat muncul. Gitu loh. Karena Gunung Slamet itu di dalamnya itu ada rajanya yang dimasukkan dalam kawahnya dulu menurut sejarah, yaitu Prabu Condromuko dan Prabu Condrogeni. Dikuburkan di situ, tapi beliau hidup tidak mati dan bersuara. Kelak saya akan muncul 500 tahun kemudian dengan meletusnya Gunung Slamet ini, gitu, yaitu nanti
Ratu Adil akan bareng kemunculan saya jejuluk Prabu Heru Cokro Asmoro Kingkin. Itu akan muncul. Sekarang kalau katanya nih sudah meletus tahun ini kan gitu. Saya langganan mau koran Kompas pun, tapi saya baca itu ogah, cuman buat biar bacaan nama yang pada di posko aja. Karena langka mutu nih bagi saya, gitu, hanya horek rebut dujung selang tunjang, seakan-akan padahal pakar ini, pakar hukum nih, pakar politik ini, pakar ini, nihil bang. Makanya saya bilang iki wong opo, insinyur SH, profesor, doktor, bahwa saya mengagumi, saya kagum dengan SBY. Selama 6 presiden belum ada orang seperti SBY. Gagah, mampir kecing di Diponegoro aja sudah dapat gelar doktor. Presiden mana yang dapat gelar seperti beliau? Numpang kencing di Diponegoro Semarang, itu aja pulangnya udah doktor. Kunjung ke Batak, ketua suku. Hebat, nggak ada orang seperti beliau. Merasa bukan Batak aja kepala suku, dipakein ulos. Bangga beliau. Kalau istilah Jawa, orang ngilo kowe sopo, wong ngendi kok gelem nompo, kan begitu. Apalagi kuliah betul, numpang kencing, apalagi sambil berak, mungkin profesor, kan begitu. Kebanggaan apa yang diperbuat oleh rakyatnya untuk rakyatnya? Dan saya juga baru tahu selama hidup, pemilu tahun 55 berhasil, pemilu tahun 72 berhasil, pemilu tahun 77 berhasil. Tidak ada kesulitannya. Itu orang masih buta huruf semua paribasanya. Saya sudah petugas KPPS Pantarlih tahun itu juga berhasil. Tidak ada repotnya. Sekarang yang megang profesor, doktor, ini itu DPT saja tidak becus. Nggak diakuin seperti itu. Mengelah, menyampaikan ini ke daerah ini katanya sulit. Sasal dulu tidak ada kendaraan, dulu belum ada jalan, dulu belum ada sarana prasarana. Sukses kok sampai pelosok kampung. Ujian sampai pelosok kampung sukses. Saya ujian ke kabupaten, dari Kebon Romo jalan ke Wates itu 17 kilo jalan kaki, tidak ada kendaraan. Itu tepat waktu. Lah ini percetakan dulu baru percetakan negara yang di Rawamangun Salemba. Sekarang setiap warung buka percetakan. Kok susahnya bukan main. Ini apanya? Ini perlu camkan baik-baik, dengarkan bangsa Indonesia yang masih punya kuping. Kalau budak dikatakan mata melihat, kalau matanya buta, hatinya juga melihat, masih ada mata kaki segala, gunakan dong itu kan. Nah, makanya saya ini bicara kepada saudara, jangan ikuti sistem itu. Jangan dicontoh sistem itu, penipu betul. Tidak ulamanya, tidak kiainya. Karena apa? Barang yang subur punya bini sekian diberi fatwa, rokok fatwa, barang korupsi anak cucu saya itu harusnya dihukum semua, karena korupsi itu yang makan anak cucu, saudara dan sebagainya. Ini yang dikejar-kejar hanya suami. Istrinya kemana bawa duit ke luar negeri, bertahun-tahun pisah suami, masa nggak selingkuh? Bohong aja kan begitu ya. Jilbab itu buat kedok, memalukan kita sama orang Islam. Nah, maka saya tegaskan kepada saudara sekalian, tuntutlah yang benar, jangan ditulat yang tidak benar. Bukan hanya saling menyalahkan sana menyalahkan sini. Karena apa? Kalau itu sudah jelas salah, karena sudah kemasukan dajjal semua.
kalaupun berkedok apapun itu dajjal. Tidak mungkin kalaupun sekarang dipilih itu terus akan memikirkan rakyat, tidak akan mampu menyelesaikan konflik di Indonesia. Tidak akan mampu. Siapapun orangnya, walaupun katanya oh ini sudah mateng jam terbangnya, itu zaman Pak Harto. Semua nulat Pak Harto, wayunya di Pak Harto dan Putin. Gitu loh. Yang lain gak pegang wahyu kok, mau gaya apa kalau hanya ijazah itu kertas. Apalagi sumpah jabatan masih pakai Al-Quran, malahan itu namanya tidak punya adab. Al-Quran buat nyumpahin pejabat, tapi pejabatnya toh pengkhianat, dipakai terus. Al-Qurannya akhirnya tidak manjur. Gitu. Allah makanya murka. Dan pejabat saya benarkan lagi itu pada korupsi. Karena apa? Ngikut ajaran kiai. Di mana letaknya? Kiai selalu berbicara, jangan takut dengan siapapun, apalagi KPK, polisi. Takutlah kepada Allah. Loh, wong ini di dunia urusannya mau hukum kok ya tetap. Makanya semua nggak takut sama KPK, nggak takut sama polisi. Itu ngikutin ajaran kiai. Ya benar dia. Tapi kalau saya beda. Bukan kok jangan takut kepada siapa yang suka, takut kepada Allah. Kalau saya katakan saya tidak takut kepada Allah, karena saya tidak takut miskin, tidak takut nggak diberi rezeki. Kalau dia takut nggak njabat, nggak bisa lagi punya duit, makanya korupsi. Gitu loh. Kita kebalikannya dari cara baliknya. Kalau saya tidak takut kepada Allah, tidak takutnya bukan berarti berani. Tidak takut walaupun nggak njabat, nggak dikasih rezeki, pasti dikasih. Allah tuh adil kok. Gitu loh. Tafsir dan adab tadi, karena ajarannya ini tidak pakai adab. Anak ketabrak kereta, tabahkan ya Bu, Pak, ini kehendak Allah. Allah kok jahat amat nabrak-nabrak. Kalau ada apa-apa bilang sabar ya, biar Allah yang balas. Nah Allah itu pembantumu. Allah itu adalah sesembahan yang tidak kelihatan. Sang pencipta alam ini harusnya itu tidak dibawa-bawa lah ke sandung ya Allah. Kayaknya Allah buat mainan gitu loh. Kalau saya nggak pernah nyebut itu selain khusus. Kalau lagi sila menghadap, nah itu di ruang khusus atau apa, waduh ya Allah, aku nih kau beri hidup, akan kau beri makan tidak, istilahnya protes, gugat kalau istilah perwayangan nang kayangan Jungring Saloko. Hidup ini saya harus ngapain? Setelah hidup saya akan kemana? Itu hanya 3 permasalahan gitu loh. Makanya ada istilah sunyoruri. Pada saat kamu di alam kandungan itu, di dalam kandungan itu namanya di alam sunyoruri. Sunyo sepi nyenyet gitu. Ruri itu adalah di Gua Garbo itu, atau di alam yang kesepian tadi. Di situ Tarak Broto 9 bulan 10 hari. Itulah harus paham sangkan paraning dumadi asal usule manungso ora ono kembali tidak ada. Akan kemana? Tahukah kamu jalannya pulang? Nah kalau nggak tahu ya bareng sama yang lain-lain, di alas, di kayu, watu, di sumur, di mana ya ganggu orang manusia. Hidupnya dendam, dengki, iri, serai, jahil, metakil, itu kerjanya. Nah kalau dalam kancah politik tadi, kalau saya tidak merasa bersaing dengan mereka-mereka dari 12 partai yang ada, saya tidak sirik, tidak bidik. Karena semua itu akan mencari sesungguhnya siapa tahu Satrio Bening itu aku, gitu loh. Apalagi digalang oleh Padepokan yang dapat sogokan atau pesantren yang sudah pernah didatengin disumbang. Ini harus bapak, ini saya dikir wirid begini dapat petunjuk, celorotnya di bapak. Penipu meng bene disumbang lagi, penipu semua, di mana-mana penipu mas, gitu loh. Wah betul, ini nanti pakai sorban saya. Ini sudah nih pembohong besar, gitu loh. Kalau yang perempuan, ibu pakai jilbab ini sudah saya
wah kasih wapak begini gitu. Udah banyak itu contohnya. Saya berani bicara begini, saya berani pertaruhkan apapun yang saya sampaikan, saya pertanggungjawabkan. Mau di alam sidang, mau didatengin, mau dicomot, pagi sore saya tunggu di tempat ini. Kalau ada yang kesinggung tidak terima. Kalau mau saya luruskan, saya ingatkan, pengagem agama itu yang sebaik-baiknya, karena saya sesama orang Islam. Jadi jangan sampai memalukan. Islam disebar kemana-mana pakai mobil, bawa map semua alasan, bangun ini pesantren, ini itu ini. Nah pesantren itu juga yang bangun orang sejagat, tapi pesantren itu kalau dibuat duduk orang lewat juga nggak boleh. Kalau dapat gusur yang bawa ya yang kuasa doang, padahal yang buat bangun duitnya orang banyak. Contoh masjid itu untuk umum. Tapi kalau ada yang tiduran di emperan nggak boleh, padahal dia ikut nyumbang. Itu sudah keliru cara-cara itu. Ini rumah Allah, masa Allah aja kok yang bikinin rumah kok kamu. Ini sastra bahasa tadi semua tidak pakai adab. Gitu. Allah itu tidak perlu disebut-sebut di mana-mana. Dikala Anda keperluan, dikala Anda kesulitan itu mengadu. Bukan kok memohon, ini doanya ngajarinya minta kepada Allah, minta pengemis semua. Wah udah digelar di dunia di Jakarta ini. Kalau nak arep iwak neng laut, kayak kalau nak arep mangan beras, nanem padi, ini ladang, ini itu. Orang nggak mau usahanya bersorban, kleprah, aja dia hanya doa minta. Ajaran apa? Kalau se-Indonesia 90% itu Islam seperti itu, minta semua. Yang mau diminta siapa? Nyumbang sedikit, pahalanya sedikit. Ya. Pahala itu bentuknya apa, ngambilnya kemana, dan kapan akan diambil. Ini penipu namanya, bahasa-bahasa tipuan. Yang ditipu on juga nurut aja, ngangguk aja. Islam kok kayak gini, konsepnya kok seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu, tapi patokannya Rasulullah. Ini bagaimana nggak murka akhirnya. Bumi geni banyu angin tidak menerima, ngamuk, longsor, kebakaran, puting beliung, hujan angin, tidak menerima karena sudah begitu murka Allah. Jadi saya lanjutkan yang lalu seperti dikatakan sudah Sabto Wiworo Naroko itu. Sabto Pambuka Wiworo Naroko itu. Sabto itu 7, Pambuka itu buka itu lawang, tapi nya 9 tuh ya. 1 itu Naroko itu ya. Jadi artinya kenapa kok Naroko malah 1 bukan surga? Siapapun akan ke surga lewat neraka dulu. Gitu loh. Yang disebut sirotol mustaqim itu apa? Sirotol itu tulang belakang, mustaqim itu lidah. Siapa yang bisa ngucap baik, ya itu bisa nyebrangin. Lah kalau pagi sore ceramah maki-maki setan, jin, maki-maki hansip, baru hansip sudah tidak sholat, sombong. Apa sih begitu, sholat aja sih, ngapain mendiskreditkan orang lain gitu. Ini penceramah juga nggak benar, tapi juga laku, heran. Seneng yang manggil kalau ada penceramah bisa maki-maki orang. Padahal itu sirotol mustaqim, lidah. Gitu. Nah, seperti Bismillahirrahmanirrahim, yang punya Rahman Rahim itu Allah. Kalau kita tidak membaca itu Bismillahirrahmanirrahim, kita hanya menginginkan nurnya untuk manusia. Ini yang mengajarkan juga sudah salah. Bis apa mil apa, bis kulit mil daging, lah bebalung. Nur Rahmanurrahim, meripat kiwa meripat tengen. Makanya bisa mempunyai indera ke-6 apabila pembacaannya benar. Ini anggapannya udah paling benar, tajwidnya paling bagus, apalagi. Wah ini saya udah surga teledik. Saya kiranya itu juga saudara sekalian
untuk pendalaman daripada kita, jangan ikut-ikutan. Kita akan menyembah Tuhan, menyembahlah sesuai dengan yang ada di lubuk hatimu. Tuhan apakah ada di Kulon? Karena kita harus menghadap Ngulon. Apa kita menghadap itu masalah pribadimu? Jemaah, ikutin tatanan agama yang benar. Tapi yang tidak benar tidak usah diikutin. Kalau khotbahnya dia karena dagangan, biarkan mereka, tapi kita tidak usah ikut menafsir-nafsirkan. Yang penting saya sholat berjamaah, sholat aja. Yang di depan doa pakai bahasa Arab, kalau kamu nggak tahu selesai, tidak usah diaminin. Siapa tahu doanya itu belakang saya ini artinya Jawanya. Ini mudah-mudahan sambal ngeredek, mudah-mudahan jadi korban saya, kamu amin. Celaka lah. Yang tidak tahu tidak usah diikutin dan tidak usah diaminin. Kalau saya juga nggak mau kalau mimpin sholat jemaahnya begitu gitu loh ya. Doa itu belum tentu benar. Loh kenapa? Benar bagi yang doa. Rumah sakit, doanya mudah-mudahan banyak pasien. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang gali kuburan mudah-mudahan hari ini banyak yang mati tabrakan ke apa. Itu doa, Mas. Jadi tergantung yang doa. Makanya kalau saya nggak pernah minta tolong Pak Kiai doain saya, nggak mau. Doamu untukmu, doaku untukku. Itu kalau bener doainya. Kita sudah ngamplopin 500.000, doanya buat tumbal. Saya berani bicara begini supaya dicamkan baik-baik. Jangan apa-apa sedikit Allah, karena sudah nggak bisa jawab. Kalau Ustadz, Kiai, sesepuh sudah mengatakan, waduh Mas, ini sudah kehendak Allah, pulang udah terima. Karena nggak bisa dituntut, Allah itu adanya di mana. Mau dilacak lagi ditanya ke sana nggak bisa. Jadi itu hanya bahasa akhir untuk menjawab orang yang nggak punya ilmu. Gitu loh. Asal bilang, waduh, saya barusan pikir di dalam, dapat bisikan ini sudah kehendak Allah. Bohongan. Allah nggak mengendaki begitu kok. Allah kok maunya ngurusin lo. Wong ada malaikat, ada rasul, ada wali, ada leluhur, ada para raja. Jadi itu zamannya masing-masing. Di zaman wali kita ngikutin ajaran wali, di zaman raja kita ikutin para raja, di zaman presiden kita ikutin aturan presiden. Jadi apapun masa zamannya itu tidak usah terlalu untuk berebut. Lo kalau bilang karena ini wahyu Rasulullah, itu yang dapat wahyu Rasulullah kok yang ribut kamu. Memang Tuhan sudah tidak ada, kok nggak cari wahyu lagi, kok nggak mencari wahyu sendiri. Hanya minta karomahnya, kok cuman karomah yang dipinta. Tuhan masih ada, gitu loh. Hanya ajarannya Rasulullah seperti apa? Aku tak ngikutin ajarannya, minta wahyu langsung kepada Allah kalau bisa. Kan gitu. Ini yang diributin wahyu Rasul. Ada orang bulan puasa itu justru diuji segala mental, segala keimanan. Puasa di tengah-tengah masyarakat, walaupun kanan kiri kita makan, kalau memang kita niat puasa, ya puasa. Jangan ini dipendungin. Ini kadang-kadang dari Cirebon, wong wartegnya ada di Tegal aja disamperin. Wah, boleh buka siang. Ini aturan apa? Ini pemerintahnya ya diam. Jadi kalau sama orang rombongan bersorban diam. Emang sorban ada apanya sih? Gitu. Itu nggak mungkin pemimpin siapapun akan bisa menyelesaikan dengan terkecohnya hal ini. Tak akan mampu. Apalagi dia sekarang ini semua capres. Wah, udah datengin pesantren ini. Wah, ini apalagi sudah sama kiai. Ya udah nggak berani nggak menghentikan apa kehendak kiai. Santri nyantar podo ngamuk di mana-mana, ya nggak berani orang lu yang dukung gua. Jadi sekarang udah punya kontrak, nggak berani sama santri aja, jangankan sama kiainya, gitu loh. Satu lebih ini tidak takut dengan hal itu, bom aja tidak takut ditelan mentah-mentah. Granat dilempar, pegang, telan. Nanti siapa dia tidak tahu, gitu loh. Saya cuma ngomong doang. Maka saya kira itulah kita meniti perjalanan peradaban Nusantara. Marilah yang dekat dengan saya ingatkan ajaran yang adab, sopan santun,
tata tertib, sopan terhadap siapa saja, saling harga menghargai sesama agama, saling hormat menghormati kepada orang lain. Itu yang pasti. Saya tidak cerita surga, surga itu adalah di alam sana. Jadi kita tidak akan membicarakan di alam lain sudah ada yang garap gitu loh. Saya tidak akan menceritakan jin setan itu kejamnya kenapa, apa kamu pernah dikejemin dia? Kalau nggak pernah gimana? Para nabi dulu juga pasukannya jin, memindahkan semua candi dan sebagainya, emang para santri jin gitu loh, yang bisa kerja Borobudur dan sebagainya, Mekah Madinah dan sebagainya, jin mas sesungguhnya. Kok sekarang harus diusir, mau dikemanakan, itu alamnya beda-beda. Makanya dikatakan wah kalau jin itu intip neraka, itu betul, tapi bukan istilahnya siksaan dan intip neraka. Namanya bumi sapi itu manusia ini di atas sendiri mas gitu loh. Dasar sana bumi, lapis ketujuh yang terakhir sana itu jin, baru iblis, setan, tetean, genderuwo dan sebagainya, baru kita. Di atas sana para dewa, sab tujuh sana itu Allah. Kalau di laut sana itu Sang Hyang Baruno, Sang Hyang ini, sampai ikan paus dan ikan teri dan sebagainya. Itu kalau belum paham saya beritahu. Jangan mendiskreditkan ini itu. Bukan alamnya kok digarap-garap. Wong mikirin diri sendiri aja nggak becus, mengkeluarganya sendiri aja nggak bener, gitu loh. Ngatur agamanya di dunia aja nggak, kok ngomelin sab sekian, sab ini. Urusannya apa? Lancang namanya gitu loh. Apalagi kalau yang pidato kematian, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Sisi kanan apa sisi kiri? Udah berderet berapa juta umat yang sudah mati. Itu penyampaian sastra bahasa adabnya nggak bener, tapi dipakai untuk umum gitu loh. Barangkali punya utang piutang, temui keluarga. Begitu ada yang betul punya utang, datang nagih, tuan rumah nggak sanggup. Kemarin yang ceramah Pak Ustadz ini, ya nagih sama Ustadz, orang Ustadz yang ngomong, saya nggak nyuruh, tuan rumah begitu. Bisa jadi ketua RW lama, kasus kayak gitu banyak. Apalagi tahun baru itu milik siapa, Natal itu milik siapa. Tapi yang mabok wong Islam, kabeh KTP-nya asal proses orang Islam. Yang korupsi orang Islam, nggak ada pastor korupsi, nggak pernah dikasih jabatan. Pendeta korupsi nggak ada, perdanda nggak ada. Orang dari wihara sono korupsi nggak pernah ada di koran juga. Ya. Pasti Kiai ini anaknya Abdul Muiz, anaknya Kiai ini, udah pasti kok itu. Akil inilah, Cakil apa Cak Akil enggak tahu lah. Gitu. Patonah apa Martonah itu enggak tahu. Itu katanya Kiai besar putranya. Kan begitu. Memalukan saudara-saudara. Tapi tidak koreksi diri dan tidak bunuh diri. Harusnya bunuh diri. Malu. Imamnya kok itu, imam kita lah, kita terus mau ngimam kepada siapa? Naik haji dikorupsi, nasi busuk diberikan, naik haji naik terus biayanya. Pamornya apa? Kalau sudah berangkat haji sampai sini menyelesaikan masalah apa? Tidak bisa kok. Menyelesaikan keluarganya aja nggak bisa, apalagi menyelesaikan lain. Saya kira itu yang saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Tambah wawasan, jangan sampai terpikat dan terpancing hal-hal itu. Biarkanlah pemilu silahkan, itu memang urusan pemerintah. Saya ini tidak bicara pemerintahan, saya hanya akan menjelaskan masalah Satrio Beninget itu akan muncul di pemimpin ketujuh ini. Siapa dia, biarkan berlomba mereka, tapi Satrio Beninget muncul tanpa bendera, punya bendera sendiri, yaitu panji khusus yang harus muncul, dan itu ada pada saya. Semua ada pada saya, tapi saya tidak akan mengatakan kamu pilih saya, mau pilih mau tidak, saya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala karena saya utusannya. Saya kiranya itu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara-saudara hadirin sekalian, baru saja penyampaian yang cukup bisa kita pahami mudah-mudahan, karena
Satrio Piningit itu adalah merupakan tohto atau tahta keselamatan dunia, tahta keselamatan rakyat dan keadilan. Maka bagi calon-calon presiden, kalau memang niatnya bukan ingin menyelamatkan rakyat atau bangsa dan negara, janganlah mencoba-coba, karena kursi kepresidenan ke-7 RI ini adalah merupakan pewaris tahta, dan tahtanya adalah tahta keselamatan umat dan keadilan. Demikian wawancara kami. Terus kemudian adalah perbincangan kami dari Suksesi RI. Semoga dapat dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.